Ya. Nah, kurban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama ya seekor kibas atau 2 ekor kibas. Ya. Jadi kambing, Bu. Ya. Kalau di kita ada domba juga ya. Yang kedua bertanduk, Bu. Di kita kambing bertanduk nggak? Bertanduk. Domba bertanduk nggak? Iya. Jadi pertama kambing, Bu. Yang kedua apa? Bertanduk. Tapi dalam waktu yang sama Rasul kurbannya dengan unta. Nggak tanggung-tanggung, 100 ekor, Bu. Dan itu disembelihnya, diurusnya oleh 2 orang. Jadi nggak ada panitia waktu itu. Ya. Yang ngurusnya siapa? Pertama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua menantunya Ali bin Abi Thalib. 100 ekor dipotong oleh 2 orang. Tukang asah pisaunya siapa? Aisyah. Ya. Jadi Aisyah itu istrinya, ya, itu tukang ngasah pisaunya, Bu. Ya. Bagi-bagi tugas. Kalau amal soleh itu suami istri saling membantu. Ya. Kalau saya kan nonton, istri saya bagian nyincang gitu. Ya nonton juga partisipasi ya. Kemudian apa? Gemuk, Bu, harus gemuk. Ya, jangan yang kurus. Gemuk itu berlemak, ya. Kemudian enak, gurih, lezat, ya. Banyak gajinya, Bu. Ya. Jangan sampai yang kurus, udah kurus alot lagi. Iya, di sate jadi sate jebret. Tuh. Bu Guru mah tahu sate jebret. Benerin tahu sate jebret? Nggak tahu ya? Yang jebret itu saking alotnya tuh. Kemudian yang keempat menyembelih sendiri, Bu. Rasul itu menyembelih sendiri, ya. Yang kelima membaca basmalah dan takbir ketika menyembelihnya itu. Bismillahi wallahu akbar. Nyebut nama Allah, mengagungkan Allah, ya. Karena apa? Karena 10 pertama bulan Zulhijjah itu dari tanggal 1 sampai 10 itu adalah hari-hari yang agung. Dan yang teragung adalah 10 Zulhijjah. Makanya kurban yang terbaik itu tanggal 10, Bu. Tapi kalau belum ada bisa 11, 12, 13. Karena 11, 12, dan 13 itu termasuk hari tasyrik. Dan hari tasyrik itu adalah hari makan dan hari minum serta hari berzikir. Ya, jadi kalau ibu berkurban usahakan ya bisa makan ya untuk 4 hari. 4 bungkus cukup ya. 4 bungkus cukup, Bu. Dari Al-Faruq 1 bungkus, dari Babu Taqwa 1 bungkus, dari Al-Hidayah 1 bungkus, dan Al-Qubah 1 bungkus ya. Kan ini ngajinya tidak di Al-Faruq saja, Bu. Itulah pentingnya kita ngaji kemana-mana. Ya. Coba kalau ibu ngajinya di 10 masjid, dapat 10 bungkus, Bu. Lumayan, Bu. Iya, jadi jangan di Al-Faruq saja kalau ngaji, Bu. Gitu. Ya. Jadi bismillah dengan menyebut nama Allah. Wallahu akbar, dan Allah Maha Agung. Sembelih itu, ya. Kemudian ini hadisnya riwayat muttafaq alaih. Adanya di kitab Bulughul Maram nomor 1374 ya. Dulu di Bab Taqwa kita belajar Bulughul Maram sampai selesai, Bu. Ya. Dulu kita beli Bulughul Maram itu 20 buku ya. Sampai sekarang tidak ada yang nyisa satupun, Bu. Nggak tahu kemana tuh ya. Ya kadangkala kalau punya masjid mah seperti milik sendiri ya. Asalnya pinjam, lama-lama nggak dikembaliin. Jadi merasa nggak dosa, padahal itu punya masjid. Bulughul Maram itu kita punya 20 di Bab Taqwa. Ya, tapi ternyata habis, Bu. Nggak tahu itu pada kemana tuh. Kita punya Tarjamah Riyadhus Shalihin. Ada 2, Bu. Jilid 1, jilid 2. Nah jilid 1-nya nggak ada, Bu. Ya. Kemudian punya juga 60 penyakit hati, Bu. Ya, kita beli juga 20. Tapi paling tinggal 10. Ya. Dulu waktu di sini saya sengaja nyimpen buku supaya dibaca, Bu.
Tapi ternyata ya hilang, ada yang jilid satunya hilang gitu kan. Ya. Tapi yang ngambil nggak ngasih tahu, minjem atau gimana gitu kan. Itu Bu, ya. Kenapa tuh? Hah? Ada? Ah, iya. Gitu. Kalau ibadah tuh banyak gangguannya, Bu. Ternyata setan juga ngerti komputer, Bu. Diganggu tuh. HP-nya diganggu, ya. Laptopnya diganggu, yang ngajinya juga diganggu. Ya, gitu. Ada yang tidur tuh diganggu, Bu. Kalau di sini nggak ada yang tidur ya. Karena pakai ini. Kalau nggak pakai ini ada yang tidur, Bu. Ya. Kita lanjutkan, Bu. Nah, ini, Bu. Ini termasuk dzibhin azim. Sembelihan yang besar. Ini kambing apa, Bu? Kambing biasa ya? Bukan kambing etawa ya? Etawa lebih mahal lagi ya. Karena susunya tuh lebih bagus ya, daripada kambing biasa. Ya. Kemudian Anal budna alati nahara Rasulullah SAW kanat mi'ata badana ya. Jadi sungguh Nabi ya pernah menyembelih unta ya yang jumlahnya 100 ekor. Kalau sekarang berapa miliar, Bu? 100 ekor ya. Ya berapa miliar itu, Bu? Berarti Rasul juga kaya, Bu. Jangan dikira Rasul itu miskin, kaya, Bu, ya. Gitu. Nahara biyadihi, beliau itu menyembelih unta yang 100 itu ya. Biyadihi salasan wasitina 63 ekor. Ya, jadi yang 100 itu oleh Rasul disembelih sendiri sebanyak 63 ekor. Wa nahara Ali ma gobara. Sedangkan sisanya itu yang nyembelih siapa? Menantunya. Ya, luar biasa kan? Karena kurban itu sejatinya untuk keluarga. 1 ekor kambing itu untuk keluarga. Keluarga itu kan ayah, ibu, anak, istri, saudara. Luar biasa. Atau minimal ayah, ibu, anak, istri. Itu keluarga namanya, Bu. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, siapa yang masih beranggapan Rasulnya miskin? Kalau Rasul ternyata pernah kurban berapa? 100 ekor unta. Ya. Kalau 1 ekor unta 24,5 juta, berarti berapa tuh? 2,5 miliar ya. Itu sekali kurban 2,5 miliar, Bu. Ya, itu Rasul. Makanya bukan hanya Nabi Ibrahim saja yang dijadikan teladan, tapi juga Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasan. Ya, bagi yang mau bertemu dengan Allah, bagi yang mau diridhoi oleh Allah, ya. Bagi yang mau diselamatkan dari azab Allah, ya, mendapatkan kebaikan akhirat yaitu sorga, ya, dan kemewahannya, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Nah ini, Bu. Jadi Allah tuh kalau memerintahkan, ya, hambanya untuk melakukan sesuatu, Allah menyediakan sarananya, Bu. Allah menyediakan fasilitasnya. Coba tolong dihitung berapa tuh kambing, Bu. Ya. Iya. Padahal kambing itu tiap hari disembelih, ya. Sapi tiap hari disembelih. Pas kurban disembelih, tapi nggak habis-habis ya. Itulah Allah, ya Allah. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin perintah Allah itu tidak bisa dilaksanakan. Allah ngasih kemudahan, Allah ngasih kemampuan. Bahkan kalau tidak mampu, Allah kasih keringanan. Ya itulah Rahman dan Rahimnya Allah, ya. Oh, ya. Ini migrasi, Bu. Datang sendiri ini, ya, datang sendiri, Bu. Cuman ini nggak ada tanduknya ya? Ada tanduknya nggak, bukan Ibu? Ada ya? Ada tanduknya, kecil. Tapi yang bagus akron, yang tanduknya itu apa?
Ah itu. Domba Garut katanya. Ya. Ini pegunungan semakin dingin. Ya. Anak Nabi, sesungguhnya Nabi SAW, karena beliau adalah yudohi, menyembelih kurban bikabsyaini, 2 ekor kibas, amlahaini. Ya. Amlahaini itu yang banyak lemaknya, Bu. Berarti gemuk ya, besar ya. Kemudian cukup umur, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Akrona ini yang tanduknya itu apa, Bu? Ya. Tanduknya itu luar biasa tuh, ya. Melingkar gitu ya. Wayu sami, kemudian dia menyebut nama Allah. Kemudian wayu kabir, dia mengucapkan Allahu Akbar. Wa yad'u rijlahu ala sifahihima, ya. Wa fi lafdin dabahahuma biyadihi. Ya, beliau meletakkan kaki beliau di atas dahi binatang itu, ya. Jadi ditenangkan itu, ya. Sehingga ya, tidak berontak, Bu. Dalam satu lafaz beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Jadi baik sapi ataupun baik kambing maupun unta, beliau menyembelihnya sendiri, ya. Wa filafdin samina ini, dalam lafaz lain ya 2 ekor kibas yang gemuk, Bu. Yang gemuk. Samin. Samin itu gemuk betul ya. Ya, samin itu gemuk, berlemak, Bu. Berlemak. Ya, yang selanjutnya wali Abi Awana fi sahihi, dalam riwayat Abi Awana dalam sahihnya, samina ini ya 2 kibas yang mahal harganya. Kalau gede pasti mahal ya. Iya. Kalau kecil pasti murah. Ini gede, bertanduk, gemuk, banyak lemaknya, ya enak, gurih, lezat, Bu. Ya. Mahal harganya pasti, Bu. Ya. Bil musalah, ya musalasah badala sin, ya gitu. Jadi kata samin diganti dengan samin. Kalau samin gemuk, berlemak. Tapi kalau samin mahal. Ya, mahal, ya. Kalau kita kurban tuh cari yang murah, cari yang mahal, Bu. Cari yang murah. Tapi kalau dilihat ke lapangan kecil protes. Pengen gede tapi pengen yang murah, gimana bisa itu? Banyak itu. Kok sapi saya kecil? Emang Bapak kurbannya berapa? Ya, yang lain 3,5 juta, Bapak kan ikutnya yang 3,1 juta. Nah, pengen gede kan gitu ya. Kemudian wa fil lafdin lil muslim wa yaqul bismillahi wallahu akbar. Dalam suatu lafaz riwayat Muslim, beliau membaca bismillah wallahu akbar, ya. Itu. Kita lanjutkan. Yang keenam, di seputar kaki, perut, ya. Dan wajahnya dia dan matanya terdapat warna hitam, Bu. Kayak tadi, Bu. Tadi kan ada hitamnya enggak, Bu? Ada ya. Yang tadi tuh ada hitamnya, Bu. Ya. Kemudian menggunakan pisau yang tajam. Kasihan kan kalau disembelih pakai pisau yang tumpul, yang tajam supaya cepat motongnya, ya. Gitu. Yang kedelapan, disembelih dalam posisi berbaring. Kalau kambing, kalau sapi, Bu. Tapi kalau unta bisa dalam posisi berdiri. Karena unta itu syiar Allah. Ditundukkan oleh Allah tanpa disembelih, tanpa diikat, tanpa dibaringkan, bisa langsung disembelih. Itu dahsyatnya unta. Cuman kita sampai hari ini belum kurban unta ya, Ya. Nanti Al Faruq bisa ngumpulin lah setahun kita beli unta di Taman Safari. Untuk dipotong di sini atau di kebun binatang beli unta. Kita potong di sini, pasti yang nonton banyak, Bu. Kalau kambing kan sudah enggak aneh ya. Nah, terus sapi enggak aneh. Al Faruq kurbannya unta. Yang kurbannya Majelis Taklim Ummahat Al Faruq. Wah, pasti hebat. Pasti masuk TV, Bu, pasti. Viral di YouTube pasti. Ya. Kemudian paling sedikit seekor kambing satu keluarga, Bu. Ya. Nggak boleh dengan ayam, Bu. Nggak boleh dengan bebek, nggak boleh. Ya. Harus
seekor kambing atau sapi. Sapi untuk 7 orang. Ya, kalau unta bisa untuk 10 orang. Ya. Berdoa saat disembelih. Apa doanya? Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Siapa yang kurbannya ini? Nabi. Yang nyembelihnya siapa? Nabi. Ya. Itu. Ya, kalau yang menyembelihnya Bu Tasrif berarti Bismillah Allahumma taqabbal minni, ya minni, ya wa ali, gitu. Karena nggak punya umat nggak usah, wa umati nggak usah ya. Ya. Jadi Bu Tasrif itu kan punya keluarga. Jadi 1 ekor kambing itu bisa untuk Bu Tasrif, bisa juga untuk keluarganya. Ya, jadi seandainya keluarganya tidak berkurban nggak dosa. Tapi yang dapat pahala Bu Tasrif doang yang berkorban. Makanya kalau punya rezeki di keluarga ada 7 orang, 7 ekor kambing atau seekor sapi. Ya. Semuanya dapat pahala. Tapi kalau misalnya cuma seekor kambing, yang dapat pahala yang berkorbannya. Sedangkan yang tidak berkorban, ya tidak dosa kalau tidak berkorban. Karena 1 ekor kambing bisa untuk 1 keluarga. Walaupun 1 keluarganya 20 orang, Bu, bisa jadi, Bu. Ya, 20 orang. Atau keluarganya cuma 1 orang. Ya. Itu. Mau banyak mau sedikit, ya, kurban 1 kambing cukup untuk 1 keluarga. Ya. Kalau sapi untuk 7 keluarga. Kalau unta bisa untuk 10 keluarga. Ya. Jadi kalau yang kurbannya ada injang, ya. Bismillah, Allahumma taqabbal min ade injang. Wa alihi, ya. Wa ali ade injang, ya. Tapi tidak perlu, ya. Wa min ummati ade injang, ya. Karena adanya nggak punya umat, ya. Gitu. Ya, punyanya jamaah. Jamaahnya juga nggak banyak, Bu. Nah, ini Aisyah, Bu. Aisyah itu salah seorang istrinya, ya. Radhiyallahu anhu, dia berkata, amaro, beliau Nabi Muhammad SAW menyuruh berkurban bikabshin dengan seekor kambing. Ya. Tadi kan 2 ekor kambing ya, ya, untuk keluarga dan umatnya. Ini seekor kambing. Akron yang bertanduk, tanduknya tuh kalau orang Sunda bilangnya rangeteng. Kalau orang Jawa namanya apa, Bu? Yang begitu? Ya? Apa itu? Ya tanduknya gitu. Ya, akron. Kemudian ya ta'ifisawad, kakinya ada warna hitamnya, Bu, di kakinya. Ya. Wa yabruk fi sawad. Perutnya juga ada warna hitamnya. Wa yandur fi sawad, di matanya juga ada warna hitamnya. Liyudhahiya bihi, untuk disembelih, ya. Ini yang afdol. Kambing bertanduk yang ada warna hitamnya, ya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda kepada istrinya Aisyah, ya, ishhadi al-mudyah, asahlah pisau ini dengan batu, ya. Ya, nanti kalau bapaknya menyembelih, ibunya ngasah pisau, ya. Dulu ngasah pisau itu dengan batu. Kalau sekarang kalau pisau mau tajam, gunting mau tajam, gampang, Bu. Rendam garam. Nggak usah diasah, Bu. Rendam garam aja. Ibu sediakan air, masukin garam, kemudian masukin pisau. Ya, biarkanlah semalam atau sehari, besok pasti tajam, Bu. Ya. Airnya dingin ya, Pak? Ya, bisa air apa aja, yang penting ada garamnya. Garamnya banyak. Ya? Banyak. Ya cukup lah, nggak terlalu banyak, gitu ya. Ya. Nah, kemudian summa akhadhaha, ya. Kemudian beliau Rasul mengambil pisau yang sudah diasah itu, ya. Fa'ajja'ahu summa dabahahu. Kemudian membaringkan kambing itu dan menyembelihnya, ya. Tapi ada orang yang ahli membaringkan kambing tanpa diikat, ya, tanpa dipegang, ya. Dibaca apa semacam bacaan apa gitu. Diam aja, ya, walaupun tidak diikat, walaupun tidak dipegang, ya. Tapi Rasul membaringkannya itu di kakinya, ya.
Saking apa? Sayangnya ya. Saking sayangnya. Nah, ini Bu. Jadi harus tajam Bu. Ya. Harus tajam. Ini takbir Bu, tapi nggak baca Bismillah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Harusnya apa Bu? Baca Bismillah wallahu akbar. Ya, terus yang berkurban yang menyaksikan membaca ya apa tadi? Bismillah Allahumma taqabbal minni wa ali. Ya, seekor kambing hanya untuk kurban satu orang dan boleh pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan yang sudah meninggal dunia katanya ini Bu. Ya, karena rajulu fi ahdi Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyat anhu wa an ahli baitihi. Jadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Ya Bu. Ya. Kemudian zikir dan doa saat menyembelih, Bu. Ini Bu. Ya. Zikir dan doa saat menyembelih. Ya, apa Bu? Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya, kalau yang berkurbannya namanya lain tinggal diganti aja, Bu. Kalau namanya Muhammad kan ada orang namanya Muhammad. Muhammad aja. Ya Allah tahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Tapi wa min ummati Muhammadinnya nggak usah, Bu ya. Gitu. Hafal ya Bu ya. Jadi Ibu yang kurban nanti ke lapangan ya, lihat orang yang menyembelih. Kalau pas kurban kita disembelih, yang menyembelih membaca Bismillahi wallahu akbar, kita yang berkurban membaca Bismillah Allahumma taqabbal minni wa ali. Atau taqabbal min sebutkan namanya, wa ali sebutkan namanya ya. Nah, sunnah muakkadah rugi jika tidak berkurban, Bu. Karena berkurban itu erat kaitannya dengan sholat Idul Adha, erat kaitannya dengan lapangan di mana sholat Idul Adha dilaksanakan ya. Jadi man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa punya kemudahan ke lapangan untuk berkurban tapi belum berkurban atau tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Jangankan sholat Bu, ke lapangan aja nggak boleh. Ya. Sebab kan yang datang ke lapangan itu bukan yang sholat doang. Ya, wanita hamil, wanita haid boleh nggak? Boleh, tapi tidak sholat. Ya, cuman mendengarkan khutbah, ya, dalam rangka mensyiarkan. Ya. Dilaksanakan setelah kurban. Ya, makanya saum, ya. Dari subuh sampai ini tidak makan kecuali apa? Nanti setelah disembelih, ya. Itu, ya. Itu afdolnya, ya. Ya. Tapi kalau Idul Fitri sholat subuh langsung makan, ya. Kalau Idul Kurban jangan makan dulu, Bu. Ya. Iya, tapi puasanya nggak penuh, ya. Ya. Kemudian man dzabaha qabla salat falyadbah syatan makanaha. Kalau menyembelihnya ya sebelum sholat berarti dia bukan kurban. Nanti setelah sholat harus kurban lagi. Ya. Sehat, mulus, empuk dan enak. Ya, tidak boleh cacat Bu. Ya, tidak boleh sakit Bu. Tidak boleh buta Bu. Tidak tidak ada sumsumnya. Nggak enak kalau nggak ada sumsumnya. Ya. Kemudian Bu, yang selanjutnya. Ya, cukup umur Bu, kecuali tidak ada ya. Kemudian ya, kita lanjutkan. Nah ini Bu. Jadi ada orang yang bisa menyembelih sapi sendirian Bu. Ini bisa Bu. Kalau kita rata-rata berapa orang Bu yang ngurus sapi Bu? Banyak ya. Yang nyembelihnya satu, tapi yang ngurusnya berapa tuh? 4. Ini sendiri Bu. Bisa dia. Ya, tuh langsung dipotong sendiri. Oh. Bisa dia. Nah, ini digulingkan lagi nih satu. Sendiri Bu.
Ada suaminya yang bisa? Nah, ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi kalau tidak bisa, bisa nyuruh orang lain. Tapi upahnya jangan dari kurban. Upahnya itu upah tersendiri, Bu. Jangan diupah dengan kepalanya, dengan kulitnya, dengan kakinya, atau bagian yang lainnya. Ya, daging, kulit, dan jeroannya dibagikan semua ke fakir miskin, Bu. Jangan ada yang dijual, Bu. Ya. Nah ini, Bu. Ini unta itu sebenarnya tanpa diikat juga nggak apa-apa. Tapi kalau diikat tanpa tahu cara nyembelihnya bahaya juga, Bu. Dia tidak tahu caranya menyembelihnya. Oh. Boleh sekali lagi, Bu. Sekali lagi boleh ya. Tuh. Dia nyembelih unta harusnya tanpa diikat, tanpa dipegang. Tapi dia nggak tahu caranya tuh. Jadi ternyata ya segala sesuatu ada ilmunya ya, Bu ya. Ya. Nah ini, Bu. Jadi Rasul nyuruh menantunya untuk mengurus unta. Kemudian dibagikan semuanya, dagingnya, kulitnya, jeroannya dibagikan kepada orang miskin dan tidak ngasih upah ya dari yang namanya apa? Bagian kurban itu. Nah, kemarin ada yang nanya ya. Biasanya di Babu Takwa itu ya untuk makan yang kerja ya, Bu ya. Itu sebelum dibagikan ngambil tuh dari kurban, nggak boleh itu, Bu. Nggak boleh, Bu. Nah itu nggak boleh, Bu. Kalau ngambil berarti sebagai upah, Bu. Ya. Dan kalaupun ibu sebagai mustahik dapat bagiannya harus sama dengan mustahik, tidak boleh lebih besar, lebih banyak, Bu. Ya. Jadi kalau sebagai mustahik nanti kerjanya dapat upah tapi bukan dari kurban itu. Nah selama ini panitia nggak mau rugi, tapi dalam waktu yang sama dia tidak amanah dan juga tidak tahu. Ya nggak boleh itu buat masak ngambil dari daging kurban ya yang sedang diurus belum dibagikan, Bu. Masih banyak nggak, Bu? Ya, kayaknya Babu Takwa tiap tahun begitu ya? Enggak ya, enggak ya. Dan kemana aja? Iya, jangan itu, Bu, nggak boleh. Ya. Kalau diambil itu berarti sebagai upah, nggak boleh, Bu. Upah kerja nggak boleh, sekalipun untuk masak, Bu. Untuk makan. Ya. Iya. Ya. Iya, kalau sebagai mustahik berarti sama dengan mustahik jumlahnya, besarnya, banyaknya. Tapi kalau untuk upah nggak boleh itu, Bu. Jadi upah itu panitia harus sudah menyiapkan upah untuk yang bekerja, ya, gitu. Ini, Bu, ya. Nah, ini ada juga yang bisa, Bu. Tadi kan orang luar negeri ya, Bu ya. Ini orang Indonesia, bisa, Bu. Ya. Nah, belajar dari ketundukan unta kepada Allah. Jadi sebenarnya unta itu kenapa tidak perlu diikat, tidak perlu dipegang. Ya, kalau menyembelihnya sopan sesuai aturan nggak bakal berontak. Tapi kalau tidak sesuai aturan, ya. Nah ngasih ini, Bu, lihat, Bu, ini, ya. Oh berarti sudah minta berhenti, Bu, sudah jam 3.